Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, jumpa lagi di video pembelajaran kali ini. Kali ini kita akan belajar tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernapasan, dan kita sudah sampai di pembelajaran 5. Baiklah, seperti biasanya, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, siapkan diri kalian. Pada pembelajaran 5 ini, muatan pelajarannya ada 3, yaitu Bahasa Indonesia, IPA, dan SPDP. Pemetaan kompetensi dasarnya masih sama seperti pembelajaran sebelumnya. Adapun tujuan dari pembelajaran 5 ini ada 5. Silahkan dipahami dan dibaca sendiri. Kita lanjutkan. Saat lomba, Dani merasa sesak nafas. Dani menderita asma sehingga mudah sesak nafas. Untunglah Dani selalu membawa botol spray untuk melegakan pernapasannya. Asma merupakan salah satu penyakit yang menyerang organ pernapasan. Adakah penyakit lain yang menyerang organ pernapasan? Baiklah, pada materi kali ini kita akan belajar tentang penyakit pada sistem pernapasan. Organ pernapasan manusia terdiri atas hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Setiap organ tersebut dapat mengalami gangguan akibat kuman penyakit yang berasal dari lingkungan atau kebiasaan hidup tidak sehat. Berikut beberapa contoh gangguan pada sistem pernapasan manusia. Gangguan pada sistem pernapasan manusia ada beberapa, yaitu emfisema, asma, kanker paru-paru, tuberkulosis atau TBC, bronkitis, influenza atau flu. Emfisema merupakan penyakit pada paru-paru. Paru-paru mengalami pembengkakan karena pembuluh darah pada paru-paru kemasukan udara. Hal tersebut dapat terjadi akibat menghirup asap rokok, polusi udara, dan asap atau debu bahan kimia. Ini adalah gambar pada alveolus normal dan pada alveolus yang terserang emfisema. Berikutnya adalah asma. Asma merupakan kelainan penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi debu, bulu, atau perubahan cuaca. Kelainan ini dapat diturunkan dan dapat kambuh jika suhu lingkungan cukup rendah atau keadaan dingin. Gangguan berikutnya adalah kanker paru-paru. Kanker paru-paru merupakan salah satu penyakit paling berbahaya. Sel-sel kanker pada paru-paru terus tumbuh tidak terkendali. Penyakit ini lama-kelamaan dapat menyerang seluruh tubuh. Salah satu pemicu kanker paru-paru adalah kebiasaan merokok. Nah, ini adalah gambar pada paru-paru yang normal dan pada paru-paru yang terserang kanker paru-paru. Gangguan berikutnya adalah tuberkulosis atau TBC. Tuberkulosis merupakan penyakit paru-paru yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Bakteri tersebut menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus. Jika penyakit ini menyerang dan dibiarkan semakin luas, dapat menyebabkan sel-sel pada paru-paru mati. Akibatnya, paru-paru akan menguncup atau mengecil. Hal tersebut menyebabkan para penderita TBC napasnya sering terengah-engah.
Ini adalah gambar paru-paru yang terserang tuberkulosis atau TBC. Berikutnya adalah bronkitis. Bronkitis merupakan gangguan pada cabang batang tenggorokan akibat infeksi. Gejalanya adalah penderita mengalami demam dan menghasilkan lendir yang menyumbat batang tenggorokan. Akibatnya, penderita mengalami sesak napas. Ini adalah gambar bronkus yang normal dan yang terserang, berarti dinamakan bronkitis. Gangguan pada sistem pernapasan manusia berikutnya adalah influenza atau lebih dikenal dengan flu. Influenza atau flu merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus influenza. Penyakit ini timbul dengan gejala bersin-bersin, demam, pilek, hidung tersumbat, serta batuk. Ini adalah gambar pernapasan yang terserang virus influenza. Virusnya mirip dengan virus corona, tetapi berbeda. Nah, anak-anak, setelah kita belajar dan mengerti tentang gangguan pada sistem pernapasan manusia, selanjutnya dari materi tersebut, kalian juga dapat melatih diri kalian membuat pertanyaan-pertanyaan beserta jawabannya dengan kata tanya apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa, seperti yang telah kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya. Sekarang kita lanjutkan materi kita. Kebiasaan hidup sehat akan meminimalkan kemungkinan kita terserang penyakit, termasuk penyakit pada sistem pernapasan. Salah satu kebiasaan hidup sehat adalah dengan selalu aktif melakukan latihan fisik. Latihan fisik tidak hanya dapat dilakukan melalui olahraga, tetapi juga dapat dilakukan dengan menari. Nah, masih ingatkah kalian dengan properti tari? Mari kita mengingat kembali properti tari pada beberapa tari tradisional Indonesia. Ini adalah tari piring, menggunakan properti berupa piring. Berikutnya adalah tari payung, menggunakan properti berupa payung. Berikutnya lagi adalah tari serimpi, menggunakan properti berupa selendang atau sampur. Lalu yang ini adalah tari janger, menggunakan properti berupa kipas dan selendang atau sampur. Nah, itulah anak-anak materi tema 2, subtema 2, pembelajaran 5. Mudah-mudahan dapat kalian pahami dan bermanfaat. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian pembelajaran 5. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.